Halo teman-teman, ning video iki aku pengen ngomong nganggo basa Jawa tentang falsafah Jawa sing wis dienggo karo para wali songo mbiyen, terutama sing arep tak omongke Sunan Kalijaga. Falsafah Jawa iki akeh sih sakjane. Orang-orang Jawa mbah-mbah dhewe iki do nganggo ilmu-ilmu iki sakjane. Tapi dhewe sebagai anak cucu kadang mungkin gak ngerti atau mulai wis gak mengenali siapa jati diri kita sakjane sebagai wong Jawa. Makane kaya ngungkrah-ungkrah barang kependem. Kuwi yo angel. Iki ana siji sing pengen tak omongke yaiku tentang falsafah sing dienggo kuwi sak ngertiku Tutwuri Hanyiseni. Nek koyo Ki Hajar Dewantara iku kan terkenale ing ngarsa Sentulado, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nah, nek wali iki nganggo tuturi Hanyiseni. Lan ngarepe iso ditambahi roboh tanpa keli tuturi Hanyiseni. Artine piye? Para wali terutama saat tak omongke kuwi Sunan Kalijaga kuwi gunake metode iki ketika beliau menyebarkan agama Islam atau berdakwah itu dengan cara seperti itu. Artinya tidak memberikan paham baru secara tiba-tiba atau indoktrinasi itu. Tetapi beliau ngiseni saka mburi, yaitu beliau menyerang kulturnya, masuk ke dalam kultur budaya yang sudah ada, apa yang diminati, apa yang disenangi oleh orang-orang di situ, maka beliau masuk melalui jalan itu. Kaya itu sing wis terkenal yaitu lewat wayang, gawe tembang-tembang Jawa. Nah, lewat wayang iki Sunan Kalijaga mesti ora mung gawe wayang yo wis, mesti ana dia sebagai dalang. Nah, ketika dia menjadi dalang, dia menceritakan sebuah kisah yang terkenal, salah satu yaitu ceritane kuwi Bima Werkudara, salah sijine Pandhawa 5. Kuwi duwe guru. Ya pancen gurune Pandhawa 5 iku si Resi Durna, Begawan Durna, Pandhita Durna. Ku adalah guru dari 5 Pandhawa kuwi. Tapi gurune iki sakjane rada guru jahat piye yo. Cuman gurune rada licik lah. Karena gurune guru Balakurawa sakjane, saka Kurawa ngono lah. Nah, suatu ketika si Durna ini, si gurunya ini memerintahkan Bima atau Werkudara untuk mencari air suci. Air suci ini kuwi jenenge Tirta Prawitosari. Nah, beliau si guru Durna ini memberikan petunjuk Tirta Prawitosari atau air suci ini ada di dalam gunung. Di gua sebuah gunung. Itu ada di hutan. Hutannya itu bernama apa jenis? Lali. Tikbrasara. Nah, hutan ini jenenge Tikbrasara. Lah ning hutan selebat kuwi ana gunung. Gununge jenenge Reksamuka. Nah, ning gunung kuwi ana gua. Lah ning jero gua kuwi air suci itu terletak. Nah, Bima kuwi kon goleki banyune kuwi ning kono. Karena murid yang baik pasti sendika dawuh karo gurune. Padahal sakjane si 4 Pandhawa liyane kuwi do curiga jenesan. Iki pasti nek akal-akalan licike para Kurawa untuk memusnahkan. Tapi Bima kuwi
yakin karena dirinya itu baik. Karena niatnya dirinya itu baik, pasti dia nggak bisa dimusnahkan, pasti akan ada aja yang melindungi gitu. Akhirnya dia berangkatlah gitu. Tenan, kayak tekan gunung, tenan, dicegat dua raksasa. Raksasane kuwi jenenge sapa kuwi? Rukmuka karo Rukmakala. Nah, dengan kekuatan Werkudara yang dia miliki, bertarunglah dan akhirnya menang. Menang tapi dia tetap nggak menemukan air yang dimaksud itu. Di gua itu dia nggak ada, nggak nemu. Akhirnya dia balik. Matur karo gurune, karo Durna, nek ora menemukan. Durna kaget, kok iso balik to kita kira nek kalah ya. Oh iya, terus akhirnya Durna ngomong, oh iya kowe pancen muridku sing setia. Tak kandhani. Ujianmu ki berat, tak kandhani sakjane iki aire kuwi ora ning kono. Sakjane ning tengah samudra kae lho. Golek ana ning kono. Ning kudu berjalan kaki. Sakjane kuwi njlomprongke meneh kuwi gurune iki. Nek tengah samudra ya tenggelam mati ya. Arep njlomprongke sakjane. Tapi berhubung kuwi murid apik, terus oke, terus akhirnya dia ke samudra itu. Di tengah samudra dia malah dicegat karo naga gede banget. Akhirnya dengan kekuatan kukune Bima Werkudara itu kan terkenal karo kukune sik tajem, akhirnya itu dililit kan. Nagane itu melilit Bima. Sare nggawa kukune ini. Akhirnya kalah nagane. Tapi dia tetap bingung. Bima iki bingung. Endi aire sik dikarepke karo gurune air sucine kok gak ono ngono lho. Terus akhirnya di tengah kebingungan itu dia melihat menungso cilik, makhluk cilik banget ming sak jenthik sak uplik iki. Sak jenthik iki tapi rupane persis awake dhewe no. Persis karo Bima kuwi rupane. Cimplik semene iki. Wih, kok ono makhluk kok ngono barang iki. Terus dia ngomong, ternyata sapa? Itu ternyata Dewa Ruci. Dewa Ruci adalah dewa penguasa laut. Itu cerita nih. Terus, tapi rupanya persis kaya Bima. Terus dia ngomong, ayo mlebu ning nggon awakku. Bima lah ayo, aku sing gedene komene mlebu lewat makhluk sik sak driji iki rupane padha kaya aku piye iki ngono. Mlebu lewat kuping kiwaku. Akhirnya yo manut lah yo. Terus dia ngomong, sadurunge mlebu ngomong, Dewa Ruci ngomong, nek air suci sing kok golek kuwi ra ono, sakjane ra ono. Terus kowe mlebu ning nggon awakku. Akhirnya dia mlebu. Dan saat itulah ketika mlebu ning nggon awake dhewe sing cilik kuwi, ning kono Bima iku merasakan perjalanan mistis, perjalanan spiritual yang luar biasa ning ngono. Nah, karo Sunan Kalijaga itu diceritake bahwa percakapan antara Bima dan Dewa Ruci kuwi kaya percakapane Sunan Kalijaga ketika berguru dengan Nabi Khidir. Ngono ceritane, tapi aku gak ngerti detailnya percakapannya gitu. Pokoknya intinya pas iku ternyata itu adalah perjalanan yang begitu luar biasa. Ternyata dengan seperti itu Sunan Kalijaga kuwi memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ajaran tasawuf yang dialami oleh dirinya sendiri. Dan di situ Sunan Kalijaga nggak sembarangan memberikan kayak memberikan simbol-simbol yang ada gitu. Makanya kan orang Jawa itu penuh dengan simbol-simbol. Kayak tau mau kayak jenenge air suci mau Tirta Prawito Sari. Tirta itu artinya air, Prawito itu artinya permulaan, Sari itu inti. Yaitu artinya berarti ilmu tentang inti kehidupan, awal dan permulaan gitu. Nah, dalam ilmu tasawuf air itu dilambangkan menjadi sebuah ilmu. Jadi Tirta Prawito Sari kuwi adalah ilmu
intine donya, intine urip, kehidupan, awal dan akhir kayak gitu. Akhirnya. Nah, terus ning hutan mau, hutan sing lebat kuwi jenenge hutan Tikrosara. Hutan Tikrosara ya artine Tikbro kuwi apa sih? Lali. Tikrosara, Tikbro kuwi artine rasa prihatin. Sara kuwi artine tajam. Jadi kita diharuskan untuk mengolah rasa, untuk mempertajam rasa kita dengan olah rasa gitu. Terus di dalam itu ada gunung lagi, ada gunung ya, gunungnya namanya Reksamuka. Reksamuka itu apa? Reksa itu ya ngerekso ya, reksa memelihara. Muka itu wajah, memelihara wajah. Jadi Reksamuka itu adalah bersemadi. Atau nek biyen iku mbiyen wong topo. Jadi berada di kesunyian gitu. Jadi Reksamuka itu, gunung Reksamuka itu adalah kesunyian untuk mencari kehidupan, untuk mencari inti arti kehidupan itu harus melalui olah rasa dengan kesunyian tadi, dengan reksamuka, memelihara muka, dengan bersemadi, dengan ya melewati jalan sunyi gitu ya, kontemplasi, merenungi. Terus kemudian ketika dihadapkan dengan dua raksasa itu yang namanya Reksamuka dan Rukmuka dan Rukmakala. Rukmuka itu artinya apa? Rukmuka itu kamukten. Sementara Rukmakala itu kamulyan. Nah, kamukten itu disimbolkan dengan kekayaan, sementara Rukmakala itu kamulyan itu disimbolkan dengan status sosial, pangkat, derajat, pencapaian spiritual kayak gitu. Nah, orang yang mencari hakikat hidup kebanyakan akan putus, akan berhenti ketika sudah menemui dua tadi, kamukten rau kemuliaan. Nek wis menyai kekayaan, derajat, maka dia akan berhenti, akan lupa gitu. Tetapi kita harus melawan itu semua gitu. Terus tadi juga ketemu dengan naga. Naga itu dibaratkan dengan ego, hasrat diri. Nah, rintangan-rintangan itu kayak yang kamukten, kamulian, ego itu harus kita hadapi. Nek awak dhewe iso musnahke, terus awak dhewe iso menang saka kuwi, saka nagane kuwi. Nah, itu akan mlebu ning nggon awake dhewe ngono. Akan mencapai hakikat hidupnya kita. Jadi mau kae terus diomongke bahwa air suci itu tidak ada. Karena apa? Karena hanya sia-sia aja kita mencari hakikat hidup di dunia ini. Atau maksudnya kita akan sia-sia mencari hakikat hidup, mencari hakikat di kehidupan ini gitu, sesuatu yang nampak itu akan sia-sia karena hakikat itu nggak nampak, dia nggak nampak tapi dia dirasakan gitu, dia nggak nampak, jadi akan sia-sia kita mencari hakikat yang nampak kasat mata, itu akan sia-sia, nggak ada gitu. Nah, penemuan hakikat hidup ini sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri gitu, ketika kita memang sudah bisa masuk ke dalam diri sendiri. Yang diri sendiri itu disimbolkan di dalam diri sendiri itu mencakup alam semesta yang luas gitu. Diri manusia adalah jagat kecil, tempat jagat besar atau alam semesta ini tercakup di dalamnya. Maka tidak layak jika seseorang, jika hamba ini menyandarkan kepada yang selain ada dalam diri gitu. Menyadari kebahagiaan di luar diri kita. Contohnya, kebahagiaan kita adalah dengan kemewahan, dengan pangkat, dengan ketenaran, dengan ya kekayaan, kehormatan gitu. Bukan itu. Kebahagiaan diri kita itu adalah sebenarnya udah ada dalam diri kita sendiri gitu. Yang kita mencari itu adalah ke dalam. Bukan kita bergantung kepada luar. Karena yang di luar itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Itulah yang yang diterapkan, yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga, bahwa itu kita harus bersandar pada suksma sejati kita, yaitu kepada yang mencipta kita, dan kita sudah diberikan hati yang seluas samudra gitu. Kalau kita tadi bisa mencapai kesunyian, bisa meninggalkan semuanya itu,
kita akan menemukan hakikat hidup kita itu ada pada diri kita sendiri. Jadi roboh tanpa keli tuturi yang iseni bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sih sebenarnya. Bukan hanya ini kayak udah ada di komunikasi massa ya, karena untuk melibatkan orang banyak gitu. Ini juga bisa diterapkan ketika kepada hubungan personal kita sih. Misalnya dalam pertemanan, persahabatan, atau bahkan dalam kehidupan rumah tangga, karena pasti perbedaan budaya satu dengan yang lainnya itu kan pasti beda. Itu akan sangat kentara banget ketika kita masuk ke situ. Ya jangan terus gekeng gitulah, aku sih luwih menang, aku sih luwih apik, terus pendapatmu ini salah, orang ngono. Udah dhewe ngiseni oke, terus tak dhewe melu roboh tapi ojo keli gitu ya, tetap saling mengiseni sing apik-apik kuwi nanti akan menjadi budayanya itu akan bersatu menjadi akulturasi gitu. Itu akan lebih mesra, lebih bermanfaat, lebih romantis karena bisa menggabungkan dua tanpa menyalahkan yang satu dan mengunggulkan yang lainnya. Dan itu karena semua itu udah dicontohkan oleh para wali songo dan berhasil, dan memang kita kadang butuh mundur 1-2 langkah untuk maju beberapa langkah seperti itu. Ngalah bukan berarti kalah, ngalah untuk kita bisa bangkit dan bisa menang itu bisa. Iya sebenarnya nggak tentang menang kemenangan sih, lebih kepada ya baik biar kebaikan bersama gitu loh. Kalau saling gekeng kan mesti komunikasinya akan hancur, akan ambiar ya kan. Jadi ya kita kudu saling memaklumi dan teko tinggi sik, tapi engko seiring berjalannya itu kita akan saling mengerti, saling memahami. Semoga cerita yang apa adanya ini bisa diambil hikmahnya, bisa buat pembelajaran kita semua, dan kita lebih ngerti yoan falsafah Jawa iku ternyata mbak-mbak dhewe dicontohke iki sakjane iki wis apik. Ya walaupun wali songo iki ora njuk mbak dhewe, teman maksudnya ajaran-ajaran ngono iku ajaran zaman biyen iku sakjane iki emang wis canggih luar biasa gitu, tapi emang tergerus zaman, terus tergerus ya ono ilmu malam ilmu siang barang. Ayo muga ono manfaate. Matur nuwun wis nyimak. Tetap bahagia dalam diri kita masing-masing. Salam mesra. Terima kasih.